Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di seri yang kedua tentang doa puasa orang Kristen yang diterima oleh Allah. Kitab 2 Tawarikh pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan, perhatikan, untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Tepuk tangan buat firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah Salomo mati, maka kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan utara dan juga kerajaan selatan. Dan ada begitu banyak raja yang saling bergantian memimpin, baik itu kerajaan utara maupun juga kerajaan selatan. Dan ada salah satu raja, saudara-saudara, yang hidupnya sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dia berasal dari keturunan Rehabeam dan dia menjadi raja keempat yang memimpin kerajaan Yehuda. Raja itu adalah Yosafat. Tetapi saudara-saudara, di akhir daripada kepemimpinan Yosafat, justru dia menghadapi sebuah tantangan yang besar. Dan tantangan ini membuat dia tidak bisa untuk memakai kekuatannya sendiri untuk menghadapi peperangan yang ada. Sebab Alkitab mencatat bahwa ada satu bangsa yang besar, yakni bangsa Moab dan bangsa Amon. Mereka menganggap bahwa orang-orang Yehuda mengambil bagian tanah mereka, sehingga mereka harus berperang dan mengalahkan Yosafat dan juga bangsa Yehuda. Tapi saudara perhatikan, di sini kita belajar Yosafat yang hebat, Yosafat yang takut Tuhan, Yosafat yang hidup benar. Dia adalah orang yang tidak mengandalkan kekuatannya. Tapi ketika dia menghadapi tantangan yang besar ini, Alkitab mencatat, justru dia mencari Tuhan. Bahkan dia mengajak semua orang-orang yang ada di kerajaan Yehuda untuk melakukan satu tindakan rohani yang luar biasa. Yakni apa saudara? Berpuasa. Di dalam puasa itu ada doa di sana. Di dalam puasa ada seruan yang dinaikkan. Sehingga semua orang-orang Yehuda berkumpul dan mereka melakukan doa dan puasa. Sebenarnya saudara-saudara, kalau kita lihat latar belakang daripada Yosafat, Yosafat punya 4 alasan untuk tidak perlu lagi melakukan doa dan puasa. Kita coba lihat satu-satu. Alasan yang pertama adalah karena Yosafat hidup mengikuti jejak Daud dan hidup menurut perintah-perintah Tuhan. 2 Tawarikh 17 ayat 3 sampai 4. Saudara catat firman Tuhan. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Harusnya Yosafat tidak perlu repot-repot hukum diri dengan berpuasa. Sebab apa? Sebab dia sendiri sebelumnya telah hidup benar dan memuliakan Tuhan. Kalau saya seberangkan hari ini, saudara jadi seperti Yosafat yang setia beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu saudara tidak pernah absen datang gereja.
hari Minggu saudara tidak pernah absen melayani Tuhan. Setiap hari saudara tidak pernah absen untuk baca Alkitab. Setiap hari saudara tidak pernah absen untuk berdoa, memuji dan menyembah. Jadi harusnya kita tidak perlu melakukan seperti Yosafat. Tapi saya mau berkata, ada hal-hal yang kita harus lakukan ketika kita menghadapi pergumulan, tantangan yang besar. Dan kalau itu Tuhan yang suruh, saya dan saudara perlu untuk melakukannya. Ada amin? Kemarin saya khotbah orang Israel 1 tahun cuma puasa 1 kali. Pada hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Tapi ketika saudara Esther bersama dengan Mordekai, bersama dengan orang-orang Yahudi yang ada di 127 daerah, mereka mau dibinasakan atau dipunahkan, maka mereka ambil keputusan untuk berdoa dan berpuasa. Jadi kalau ada pendeta tidak percaya doa dan puasa, itu urusan dia. Tapi Alkitab berkata dari PL sampai BB, puasa adalah sesuatu yang alkitabiah. Amin. Jadi jangan banyak alasan. Kalau Tuhan suruh kamu doa puasa, saudara jangan bilang, Tuhan saya lambung Tuhan. Saya khotbah minggu lalu 127 daerah dipenuhi dengan orang-orang Yehuda. Saya yakin tafsiran saya secara liar, pasti orang-orang Yahudi pada zaman itu pun juga ada yang sakit lambung. Betul atau tidak? Atau sakit lambung cuma ada di Kupang aja? Atau sakit lambung cuma ada di Indonesia aja? Tidak. Saya yakin pasti ada pada zaman dahulu juga. Tapi saya mau berkata pagi hari ini, kita harus belajar taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Di gereja ini doa puasa setiap hari Jumat. Tapi ada hal-hal yang ketika Tuhan suruh saya untuk berpuasa, maka saya harus melakukan doa puasa secara pribadi. Dan saya melihat ada begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dinyatakan bagi gereja, bahkan juga bagi saya dan pelayanan. Alasan yang kedua, harusnya Yosafat tidak perlu berdoa dan berpuasa bersama orang-orang Yehuda. 2 Tawarik pasal 17 ayat 7 sampai 10. Yakni Yosafat memperhatikan kerohanian umat Yehuda dan menyebarkan ajaran Tuhan. Ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadja, Sakaria, Netanel, dan Mika. Bukan Mika pinggang, tapi Mika orang Yehuda. Untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dia bukan imam, dia bukan nabi, tapi dia raja. Sekalipun dia raja, tapi dia mengerti bahwa orang Israel sudah lama hidup berpaling dari Tuhan. Maka salah satu pemulihan yang harus dia lakukan adalah dia harus menyebarkan ajaran Tuhan. Ini beda dengan pemimpin-pemimpin sekarang. Kalau pemimpin sekarang dapat jabatan atau naik tata, yang dia urus itu cuman fisik dari manusia aja. Makanya tidak heran kalau orang mau naik jabatan menjadi wali kota, bupati, gubernur, presiden, semua tuh kampanye, saudara. Itu yang diomong itu cuma hal-hal yang berbau fisik, yang berkaitan dengan manusia. Betul kok? Nanti kalau saya jadi, saya akan bikin satu kota Kupang ini terang. Nanti kalau saya dipilih jadi wali kota, saya akan bikin semua jalan raya bagus di kota Kupang.
Nanti kalau saya jadi wali kota, semua orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan akan mendapat tunjangan setiap bulan. Saudara percaya janji itu? Antara percaya dan tidak percaya. Sebab yang ngomong adalah manusia. Dan manusia bisa untuk lupa dan ingkar janji. Harusnya mereka kalau kampanye mereka bilang begini. Kalau dulu atau sekarang hari Minggu adalah hari beribadah. Dan anak-anak sekolah minggu hanya sekolah minggu di hari Minggu. Tapi kalau saya jadi wali kota, atau saya jadi gubernur, atau saya jadi bupati, saya akan tetapkan satu hari, yakni hari semua anak-anak yang ada di kota ini, atau di provinsi ini, atau di kabupaten ini, semuanya harus belajar Alkitab. Itu hebat atau tidak, saudara? Saya yakin itu pemimpin yang hebat loh. Jangan pemimpin yang sudah jadi izinkan moke, izinkan Shopee, izinkan pesta pora. Ini pemimpin yang tidak bisa merubah kota ataupun juga masyarakat. Nah, Yosafat ini raja, saudara. Tapi ketika dia jadi, dia membantu imam-imam yang ada pada waktu itu untuk menyebarkan ajaran Tuhan. Jadi sekali lagi, tugas menyebarkan Injil bukan cuma tugas pendeta. Amin. Tapi siapapun kita, ketika kita sudah mengalami Tuhan, tugas kita pun juga sama, menyebarkan ajaran Tuhan. Dan yang ketiga adalah 2 Tawarik 18 ayat 3-7. Berkatalah Ahab, raja Israel, kepada Yosafat raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia. Siapa orang ini? Sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Jadi ada satu nabi, saudara, pada waktu itu yang selalu bernubuat yang negatif aja kepada Ahab. Makanya kalau ada firman Tuhan yang datang tegur saya dan saudara terus, saudara jangan tersinggung loh. Jangan benci pendeta itu, jangan. Karena memang harus ada tindakan-tindakan yang saya dan saudara harus perbaiki. Nah, pada waktu itu dia punya dosa yang sangat mengerikan. Bahkan dia pakai 400 nabi Baal untuk apapun yang mau dia lakukan. Dia selalu bertanya kepada mereka. Tetapi 400 nabi ini adalah nabi-nabi palsu. Makanya Yosafat tidak percaya dengan 400 nabi ini. Dia bilang masih ada atau tidak nabi yang lain. Maka bilang ada sih, tapi saya benci dia. Jadi kalau ada orang yang suka benci pendeta, khotbah keras, itu Alkitabiah. Itu Alkitabiah.
Kadang-kadang ada jemaat yang mau ke gereja tapi lihat-lihat pendeta dulu. Aduh, kalau saya ke gereja itu pendeta yang khotbah, mending saya cuti aja Tuhan, libur. Karena kalau dia khotbah, telinga saya akan panas, kepala saya akan mendidih, dan hati saya akan terbakar kalau dia khotbah. Apalagi kemarin dia lihat saya ada bikin dosa, itu pasti dia akan utarakan di atas mimbar, dan saya tidak akan lolos dari dia. Mending saya cuti ke gereja minggu ini kalau dia yang khotbah. Tapi saya mau berkata, hamba Tuhan yang benar selalu menyampaikan firman Tuhan apa adanya. Amin. Kalau Tuhan bilang hal yang berbau negatif, ya harus ngomong. Kalau Tuhan bilang hal yang berbau positif, ya harus ngomong. Makanya saya punya prinsip dalam berkhotbah, kalau Tuhan bicara berkat, khotbahlah tentang berkat. Tapi kalau Tuhan bicara tentang kutuk dan dosa, maka bicaralah tentang kutuk dan dosa. Sebab mungkin ada orang-orang yang hadir mendengarkan khotbah, mungkin mereka hidup dalam kutuk ataupun juga dosa, sehingga mereka perlu dengar firman Tuhan dan bertobat. Ada amin? Jadi mulai hari ini jangan ada yang benci pendeta siapapun juga. Kalau dia khotbah sesat, saudara tidak perlu dengar. Tapi kalau dia khotbah keras dan itu alkitabiah, dengarlah pendeta itu. Amin. Karena itu adalah ciri atau tanda pendeta yang murni. Yang ketiga kita bisa belajar dari Yosafat adalah Yosafat suka bertanya-tanya kepada Tuhan. Dia tidak ambil keputusan sembarangan, tapi dia suka bertanya-tanya kepada Tuhan. Amin. Saudara hobi bertanya kepada Tuhan atau tidak? Jangan cuma hobi bertanya kepada bestie saudara. Kalau ada masalah, curhatnya sama bestie. Harusnya orang pertama yang dengar curhatan saya dan saudara adalah Tuhan. Amin. Tanya dong sama Tuhan, Tuhan saya mau buat ini nih, kira-kira Tuhan setuju atau tidak? Tuhan saya mau buka usaha yang baru nih, kira-kira Tuhan setuju atau tidak? Tuhan saya mau kuliah di sini nih, kira-kira Tuhan setuju atau tidak? Tuhan saya mau lamar kerja di tempat ini nih, kira-kira Tuhan setuju atau tidak? Semua harus bertanya kepada Tuhan. Makanya Rasul Yakobus bilang kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Mau pergi ke kota ini saja dan berdagang, harus tanya Tuhan. Jangan eksekusi sendiri-sendiri. Nanti saudara mentok, ketemu masalah, baru saudara mulai tarik belakang, over gigi belakang, saudara bilang, kayaknya saya sudah salah nih. Harusnya tanya Tuhan dulu. Kalau saudara sudah tanya dan di depan ada masalah, saya yakin itu cara Tuhan untuk bawa saya dan saudara lebih jauh lagi untuk melihat kebaikan dan mujizat Tuhan. Karena di awal saya dan saudara suka bertanya-tanya kepada Tuhan. Saya coba cerita ulang sedikit. Waktu kita mau pakai ruko di bawah, gereja baru jalan 6 bulan, 1 tahun. Kita ibadah di Fontaine, orang Fontaine semua marah-marah. Kita pakai ruko itu belum tertutup semua begini, jadi kalau kita ibadah mereka bakar sampah, jadi asap naik masuk di gereja. Akhirnya RT datang ketemu saya. RT bilang, Pak Pendeta, warga di sini tidak suka ada gereja karismatik karena nyanyi terlalu berisik. Saya tanya Pak RT di Fontaine depan rumah sakit, kalau orang pesta sampai pagi, Pak RT marah atau tidak? Lu ya, gereja berapa jam? 2 jam paling lama. Paling lama 3 jam. Saya tidak ada gereja yang lebih dari 3 jam. Di luar banyak, tapi kalau di Kupang, masih orang bilang tidak gereja. Terlalu lama itu gereja. Saya tanya Pak RT tidak bisa jawab. Maka saya bilang, Pak RT nanti sore saya ke rumah. Tapi ketika dia pulang,
saya doa dengan Tuhan. Tuhan, bagaimana Tuhan? Tuhan bilang begini, tidak usah ketemu RT dan itu orang penting semua. Mereka tidak penting. Tapi pulang doa puasa 10 hari. Nanti saya akan kasih kamu ruko baru untuk gereja. Akhirnya saya pulang, saudara. Sore saya tidak ketemu RT. Padahal mereka tunggu saya jam 4 sore di itu RT perumahan dan orang-orang tua-tua di Fontaine. Saya tidak pergi ketemu. Kok Tuhan bilang mereka tidak penting, nah. Ya saya lebih dengar Tuhan dong. Masa dengar mereka? Saya pulang doa puasa 10 hari. Hari pertama cari ruko dapat, tapi 1 tahun 120 juta. Mahal banget. Makanya Abang Ari cerita di Medan tuh ruko tuh 30 juta aja udah sangat mahal tuh. Kupang ini lebih mahal dari Medan loh, dari Jakarta. Hebat ya Kupang ya, majunya luar biasa. Iya. Dapat lagi di Konino 100 juta. Dapat lagi di Oebal 90 juta. Aduh, di mana Tuhan tempat kami harus ibadah? Maka doa puasa terus. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tidak dapat tempat. Maka hari ke-8 Tuhan kasih saya firman. Mazmur 138 ayat 8. Aku yang akan menyelesaikannya bagimu. Maka hari ke-8 saya sampai di Hotel Laguna. Tanya hotel mau pakai ibadah. Ternyata pemilik atau resepsionis itu berkata, Pak, di sini sudah ada 2 gereja. Satu GBI, satu Pentakosta, jadi tidak bisa pakai lagi. Saya keluar dari hotel, saya pukul setir motor. Saya bilang, Tuhan yang suruh saya pulang Kupang, kenapa kau cari tempat ibadah aja susah? Tiba-tiba handphone saya langsung bunyi. Dan Pak Albert telepon saya. Salam, ada pendeta, saya dengar ada cari gereja. Saya ruko buat gereja. Saya bilang, betul Bapak, datang ke kantor saya. Maka dia kasih 3 pilihan. Di wali kota ada 1 tahun 90 juta. Di depan pom bensin ini 1 tahun 90 juta. Dan di depan Mitra Swalayan 1 tahun 70 juta. Saya bilang, Bapak mahal sekali. Ya memang mahal ada. Saya bilang bisa kurang. Dia bilang tidak bisa. Akhirnya saya bilang oke. Saya pulang dulu, nanti saya tanya jemaat dulu, kita doa, saya datang hari Senin ketemu Bapak. Maka saya tanya Oma Saleh, Oma Tualaka, semua yang ada. Waktu itu belum Natal, tapi semuanya sudah malam kudus sunyi senyap. Karena mau bayar pakai apa? Gereja baru mulai, uang kolektif per puluhan tidak cukup. Tapi ketika saya tanya, mereka bilang kembalikan kepada saya saja. Sebagai pemimpin harus ambil keputusan. Itu baru bisa jadi pemimpin. Beruntung tidak beruntung, sial dapat keuntungan, maju. Saya bilang oke, pakai ruko. Maka ketemu dengan Pak Albert, langsung ngomong dari 70 turun ke 50. Saya bilang, Bapak bisa bayar cicil? Dia bilang, oke, kalau untuk gereja bisa bayar cicil. Akhirnya kita pakailah di depan Mitra Swalayan. Dan kalau saya mau cerita panjang lebar, terlalu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Sampai hari ini kita bisa pakai ruko di tempat ini. Itu semua karena Tuhan yang menolong saya dan juga. Makanya saya bilang, satu-satunya GBI di Kota Kupang yang tanpa donatur bisa sewa ruko hanya Kupang Praise Center. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kita selalu berdoa dan bertanya-tanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan maju, ya jangan coba-coba maju. Saudara mau bayar pakai uang saudara. Tapi kalau Tuhan bilang maju, maka harus apa? Maju. Jadi kalau anak-anak muda punya cita-cita yang tinggi, doa tanya-tanya Tuhan. Tuhan, saya mau jadi dokter spesialis. Orang tua saudara uang tidak banyak, tapi saudara doa tanya Tuhan, Tuhan bilang begini, belajar berdoa dan maju. Saya yakin Tuhan sanggup kirim berkat dari manapun juga untuk bisa kirim orang kaya menjadi donatur saya dan saudara, untuk bisa sampai kuliah tinggi menjadi dokter spesialis. Bisa atau tidak saudara? Bisa. Masa Tuhan tidak mungkin tidak buat mujizat bagi saya dan saudara yang selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Yesus berkata, mintalah, carilah, dan
ketuklah. Maka engkau akan mendapatkan, engkau akan diberikan, dan pintu akan dibukakan bagimu. Jadi Yosafat ini suka bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan yang keempat, 2 Tawarik 19 ayat 5-7. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk siapa saudara? Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Yang keempat adalah Yosafat mengangkat hakim-hakim dan berpesan kepada mereka untuk bekerja seperti untuk Tuhan. Dia bikin manajemen saudara yang the best, yang terbaik. Hakim-hakim yang diangkat tidak boleh berlaku curang, bahkan menerima suap. Sebab Allah adalah Allah yang membenci perbuatan-perbuatan demikian. Jadi 4 hal ini harusnya menjadi modal bagi Yosafat untuk tidak perlu repot-repot merendahkan diri dalam berdoa dan berpuasa. Tapi ingat, seperti yang saya bilang tadi di awal, kadang-kadang saya dan saudara perlu melakukan tindakan-tindakan iman yang di situ kita akan melihat bahwa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa atas segala pergumulan tantangan saya dan juga saudara. Amin. Saya belajar autobiografi dari semua hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang besar. Salah satu rahasia mereka bisa dipakai oleh Tuhan jadi hamba Tuhan yang besar adalah setiap minggu mereka selalu ambil doa dan puasa dengan Tuhan. Makanya kadang-kadang kalau ada pendeta yang terlalu kurus, ada yang ganggu, dia terlalu banyak doa dan puasa. Tapi kalau ada juga yang perut buncit, ada yang berkata juga dia tidak pernah doa dan puasa. Tapi ingat, tidak dilihat dari fisik, tapi dilihat dari mana kekuatan seseorang bisa bertahan di dalam tantangan badai dan pencobaan. Ketika dia selalu ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa, akan ada pertolongan yang Tuhan sediakan. Amin. Nah, ada 2 teladan iman yang kita harus pelajari dari Yosafat, dan kita harus melakukan seperti yang Yosafat lakukan. Yang pertama adalah Yosafat tidak merasa puas dan hebat, tetapi dia mau mengalami Tuhan secara pribadi. Lihat coba 2 Tawarik 17 ayat 10-13. Ini jawabannya. Kenapa Yosafat perlu repot-repot untuk melakukan doa dan puasa bersama umat Yehuda? Jawabannya adalah dia tidak merasa puas dan hebat, tapi dia mau mengalami Tuhan sendiri. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Sama-sama orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Jadi saudara, ketika Yosafat naik tahta, Yosafat itu ada dalam zona nyaman. Dia ada dalam
zona nyaman sehingga dia belum pernah mengalami Tuhan. Dia punya ayah yang bernama Asa, ketika turun takhta meninggal, dia ganti Israel dalam kerajaan yang sangat makmur dan luar biasa. Sehingga dia belum pernah menghadapi tantangan yang besar seperti Bani Amon, Moab dan sekutunya yang mau berperang dan menghancurkan mereka. Tapi dia tidak puas, dia tidak rasa hebat. Dia mau mengalami Tuhan itu seperti apa sih? Kalau orang dalam keadaan yang makmur, kadang-kadang dia tidak bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Kenapa? Karena semua dia punya. Ingat Ayub? Ketika dalam Ayub pasal 42, Ayub bilang firman Tuhan begini. Dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku melihat engkau sendiri. Jadi kalau saudara iring Tuhan, jangan puas dari cerita orang saja. Amin. Orang cerita, wih Tuhan tuh hebat loh, Tuhan tuh berkati saya loh. Dulu saya punya anak-anak tuh sekolah susah, kami tidak punya uang. Tapi ketika kami rajin berdoa, berpuasa, setia beribadah, renungkan firman, lakukan firman, anak-anak kami itu berhasil semua. Saudara bilang, wah luar biasa ya. Tapi saudara diberkati karena kesaksian siapa? Orang. Harusnya saudara bilang begini juga. Kalau kamu bisa diberkati, anak-anakmu bisa diberkati, maka saya dan seisi rumah pun juga akan bisa diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan cuma dengar dari kesaksian orang dan saudara sukacita bergembira, tapi alami Tuhan secara pribadi. Kalau saudara sakit, yakinlah dan percaya kalau Tuhan belum panggil saya dan saudara dan Tuhan mau pakai kita untuk jadi saksi, saya percaya sakit saya dan saudara akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah Yehova Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan. Kalau saudara dengar kesaksian, ada orang bersaksi, saya tuh kerja gaji cuman kecil, bergumul bertahun-tahun untuk punya rumah. Dan Tuhan itu luar biasa. Walaupun gaji cuma kecil, tetapi Tuhan memberkati mendengar doa saya. Maka sekarang saya bisa punya rumah sendiri dan tidak kontrak lagi. Amin. Harus alami Tuhan. Jangan cuma dengar dari kata orang. Satu kali saya khotbah di Sikumana, ada satu hamba Tuhan. Dia dengar saya kesaksian tentang KPC. Dia bilang, kalau Pak Andre saja bisa sewa ruko, walaupun tidak ada sponsor, saya pun juga hamba Tuhan bisa diberkati bikin pelayanan sewa ruko. Dan ketika dia dengar khotbah saya, dia pulang dia lakukan, saudara. Betul, dia rintis satu pelayanan di Kupang, dia pun pakai ruko. Kenapa dia bisa pakai ruko berani? Karena dia dengar kesaksian saya. Dan kalau saya cerita kesaksian dari KPC perjalanan, banyak hamba Tuhan eleng-eleng kepala. Saya bilang karena Tuhan yang panggil saya pulang Kupang jadi pendeta, maka Tuhanlah yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan yang suruh, saya yakin Tuhan akan menyertai saya dan juga saudara. Ingat janji Tuhan bagi rasul-rasul, dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi jangan cuma dengar dari orang lain, tapi alami Tuhan secara pribadi. Jadi kalau orang cerita, saudara jangan tangan masa begini. Wih hebat ya, hebat ya. Iya, saudara tanganga. Saudara ibadah bertahun-tahun tidak alami Tuhan secara pribadi. Harusnya alami dong, amin. Kalau saudara dengar orang lain punya usaha pernah bangkrut dan Tuhan pernah berkati dia, saudara juga bilang, hari ini mungkin saya bangkrut. Saya yakin kalau Tuhan bisa menolong dia, maka Tuhan yang sama juga akan bisa menolong dan memberkati dia. Amin. Kita punya Tuhan yang sama. Namanya siapa saudara? Yesus Kristus. Jadi Yosafat mau mengalami Tuhan secara pribadi. Karena waktu dia jadi raja, ya enak-enak aja, orang tuanya sudah sediakan fasilitas semua.
Makanya sekolah teologi dengan sekolah kuliah yang umum itu beda. Kalau kuliah umum, orang tua harus kirim uang setiap minggu, setiap hari, setiap bulan untuk regis. Kalau sekolah pendeta, orang tua tidak bisa kirim. Minta kepada siapa? Tuhan Allah. Selama Tuhan belum beri, maka lutut dan juga kening harus nempel di lantai. Dulu kami kuliah teologi giliran regis, orang-orang anak-anak yang tidak ada uang, semua doa di ruang doa semua. Sampai saudara masuk ruang doa penuh, antri. Lo mau bayar kuliah pakai apa? Sekalipun sekolah teologi tapi ada pelajaran yang didapat, harus bayar dosen. Tinggal di asrama, makan minum tiap hari, ya harus bayar juga operasional. Masa cuma bagi modal iman saja? Ya betul modal iman, tapi harus ada bukti-bukti yang ditunjukkan. Jadi kalau mau bayar regis semua udah doa saudara, oh itu pujian penyembahan dari lantai 1 udah kedengaran. Tapi giliran saudara sudah bayar regis, ruang doa kosong. Loh, udah nyaman, makanya orang kalau nyaman tuh dia tidak butuh Tuhan saudara. Makanya coba saudara ngomong dengan orang kaya, orang yang sehat, ke gereja dong. Dia bilang ke gereja buat apa? Oh saya tidak ke gereja aja, saya sehat, uang banyak. Tapi saya yakin kalau dia sakit, dia bilang gereja yang berapa? Ibadah berapa kali di situ? 4 kali Bapak, saya mau ikut 4 kali. Jadi orang kalau nyaman, dia tidak akan alami Tuhan. Tapi kalau dia menghadapi badai tantangan, disitulah dia akan mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Sukalah dengan prosesnya Tuhan. Jangan suka sesuatu yang nyaman dan instan, jangan. Berproseslah bersama dengan Tuhan. Saya yakin akan ada kesaksian yang luar biasa. Ingat Yusuf? Ketika Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya, dia berkata, bukan kamu yang menyuruh aku datang ke sini, tapi Tuhanlah yang menyuruh aku datang ke sini. Supaya apa? Supaya bisa mempersiapkan suatu bangsa yang besar. Karena akan ada kelaparan lagi di seluruh dunia. Tapi sebelum Yusuf sampai naik takhta jadi orang nomor 2 di Mesir, apa yang Yusuf alami saudara? Dibuang di dalam perigi. Jubahnya yang maha indah dibalut dengan darah binatang. Dia dijual kepada khalifah orang Ismail. Bahkan dia dijual kepada Potifar. Sampai di rumah Potifar dia dipercaya. Dia difitnah lagi oleh istri Potifar. Dia harus masuk penjara. Ketika dia tolong juru minum ada di penjara, juru minum itu melupakan Yusuf selama 2 tahun. Tapi Tuhan pernah kasih mimpi kepada Yusuf. Dan mimpi dari Tuhan tidak akan pernah gagal. Tepat waktu Tuhan, Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Makanya dia bilang, manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi alam mereka-rekakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Dia. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Alami Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara secara pribadi. Amin. Jadi kalau saudara dengar orang cerita, saudara bilang, so habis, memang cerita dia punya, udah. Wih, itu orang begini. Hah? Kok bisa ya? Bisa ya? Karena Tuhan. Amin. Selama masih hidup, belum dipanggil Tuhan, alami pekerjaan Tuhan secara pribadi. Karya-karya Tuhan akan nyata dalam kehidupan saya dan juga saudara. Yang kedua, Yosafat percaya bahwa Allah berkenan ditemui oleh mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara coba lihat 2 Tawarik 20 ayat 3-13. Agak panjang tapi coba perhatikan. Alkitab berkata, Yosafat menjadi takut. Lihat, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Sehebat-hebatnya Yosafat, dia pun juga manusia. Ada amin? Siapa di sini sih yang tidak pernah takut? Semua orang pernah ada dalam ketakutan. Tantangan beda-beda, tapi semua orang pasti ketakutan. Tapi saya mau berkata, ketakutan tidak boleh membunuh iman saya dan juga saudara.
Selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan untuk kita bisa lakukan. Maka dia berkata ayat 3b, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa saudara? Berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Perhatikan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan yang ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Ayat yang ke-9 lompat. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Doa sampai sesuatu terjadi. Sekarang, lihatlah Bani Amun dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai apa saudara? Kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Damu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Yosafat melakukan tindakan iman yang kedua, yakni dia mencari wajah Tuhan. Ini bukti dia mengandalkan Tuhan. Amin. Orang kalau mengandalkan Tuhan, kalau hadapi tantangan, badai, pencobaan, dia akan cari Tuhan. Kalau orang Kristen cuma KTP-nya Kristen, ketika dia sakit, dia tidak cari Tuhan. Yang dia cari adalah siapa saudara? Dukun. Sebelum sampai tanya dulu, kalau ke dukun itu bawa apa? Sekalipun permintaan dari dukun itu begitu susah dan sulit, tapi demi kesembuhan fisik, dia akan menyediakannya ketika bertemu dengan dukun itu. Oke, pergi ke dukun, bisa sembuh atau tidak saudara? Bisa. Siapa bilang pergi ke dukun tidak bisa sembuh? Tapi yang sembuh tubuhnya, sedangkan jiwa dan rohnya tidak sembuh. Tapi kalau cari Tuhan, mungkin ada proses yang harus dilewati. Tuhan bilang begini, sakit kamu ini atau jenis kamu ini tidak cukup hanya aktif ibadah baca Alkitab. Ayo ambil bagian, berdoa dan berpuasa, carilah wajah Tuhan. Saudara cari wajah Tuhan di kamar saya dan saudara tiap hari, Tuhan tidak nampak secara fisik, tapi hadirat Tuhan turun atas saya dan juga saudara. Kalau kita menghadapi tantangan yang besar, maka carilah wajah Tuhan. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Kalau saudara punya koneksi banyak keluarga orang-orang hebat, saudara bilang, ada om di sana. Gampang, nanti saya habis kuliah, tinggal telepon om aja langsung honor. Kalau saudara menghadapi masalah, saudara bilang, ada orang dalam di situ, tinggal kasih uang aja, pasti akan lolos. Tapi saya mau berkata kepada kita, itu bukan ciri anak Tuhan yang sejati. Ciri anak Tuhan yang sejati, ketika menghadapi tantangan besar kecil, dia selalu mencari wajah
Tuhan. Dan ketika kita mencari wajah Tuhan, yang lihat pertama kali bukan manusia, tapi Tuhanlah yang lihat pertama kali ketika kita mencari wajahnya Tuhan. Ada satu ayat menarik, 2 Tawarik 15. Ayat 1 sampai 7. Azaria bin Oded dihinggapi Roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Siapakah Asa? Ayah dari Yosafat. Jadi Yosafat mengikuti teladan daripada ayahnya Asa. Tuhan beserta kamu dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan apa? Ditinggalkannya. Ingat, konsep perjanjian lama, Allah itu tidak hadir secara permanen. Tapi dalam perjanjian baru, Allah itu hadir secara permanen. Tapi walaupun Allah hadir secara permanen dalam kehidupan kita, kadang-kadang Tuhan itu bisa didukakan oleh perbuatan saya dan juga saudara. Nah, Tuhan bilang kalau ada orang yang cari dia, maka Tuhan pun juga akan mencari dia. Tapi kalau orang tidak cari dia, maka Tuhan pun juga tidak cari dia. Ini dalam konteks hubungan dengan Tuhan. Coba saudara tidak doa tiap hari, mau ngomong dengan Tuhan, tidak bisa. Tuhan pun juga tidak ngomong dengan siapa? Dengan kita. Betul toh? Karena doa itu apa? Percakapan dua arah antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Jadi kalau kita tidak doa, kita tidak bicara dengan Tuhan, maka Tuhan pun juga tidak bicara dengan kita. Masuk akal atau tidak, saudara? Masuk akal atau tidak? Masuk akal atau tidak? Masuk akal. Jadi kalau saudara tidak ngomong dengan Tuhan, ya Tuhan juga mau ngomong dengan saudara sulit juga. Harus sharing dong dengan Tuhan, ngomong dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan ngomong juga dengan kita. Alkitab berkata, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Lihat, pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Alkitab bilang, pada zaman Asa, ayahnya Yosafat, semua bangsa itu daerah itu penuh dengan kekacauan. Maka salah satu sikap yang harus diambil adalah cari wajahnya Tuhan. Saya mau tanya saudara, kalau ada badai datang menerpa kota kita, apa yang saya dan saudara buat? Peluk uang? Peluk surat-surat sertifikat tanah? Atau berdoa kepada Tuhan? Seroja membuktikan semua orang berteriak minta tolong sama Yesus. Amin. Makanya badai itu bagus, saudara. Badai itu bagus. Kalau tidak ada badai, saudara tidak akan pernah tekun cari Tuhan. Saya yakin. Coba tanya orang yang kaya-kaya yang tidak takut Tuhan. Mereka tidak perlu Tuhan. Kalau mereka bisnis kerja gaji tiap bulan,
puluhan juta, keuntungan ratusan juta, ada yang miliar setiap bulan. Tidak butuh Tuhan. Tidak heran Yesus bilang orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena dia anggap kekayaan adalah harta yang paling berharga. Padahal harta yang paling berharga itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Alkitab berkata ketika Tuhan datang, langit dan bumi ini akan lenyap. Kalau langit dan bumi akan lenyap, maka uang saya dan saudara yang jumlah berapapun hilang semua. Kalau banjir besar datang, uang saudara dibawa oleh banjir yang besar. Saya mau tanya, saudara berenang tangkap itu uang, atau saudara sembunyi di atas rumah yang tinggi? Jawab. Sembunyi. Hanya orang gila aja yang berenang kejar itu uang. Makanya Paulus perintahkan kepada Timotius, Timotius, kasih ingat orang-orang kaya yang ada di Efesus itu. Jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan apa? Jangan sombong kalau kaya. Harus rendah hati. Amin. Seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Seperti apa? Jadi ingat, kekayaan itu tidak tentu. Amin. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi kita harus bergantung, bersandar kepada Allah yang maha kaya. Bukan hanya uang yang dia beri, damai sejahtera dia beri, keselamatan dia beri, sukacita dia beri, perlindungan dia beri, penyertaan dia beri, masa depan dia beri, mujizat dia beri bagi saya dan juga saudara. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi. Amin. Makanya orang kaya kalau tidak suka memberi, walaupun keluar masuk gereja, surga bukan menjadi bagiannya. Yesus bilang, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Siapa yang mau protes, silakan protes ini aja. Jangan protes saya. Amin. Kalau mau protes, jangan protes pendeta, protes ayat Alkitab. Kalau saudara menang, haleluya. Lanjut. Dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. Semua mau jadi orang kaya? Mau harus mau dong. Orang kaya yang takut Tuhan. Jadi ketika gereja butuh sesuatu, saudara tanya, masih kurang berapa uang? Oh ya sudah, nanti saya yang tambah. Loh iya dong, harus begitu. Saya pelayanan di Jakarta tuh, orang kaya semua di sana tuh. Ada yang punya gunung teh, ada yang 1 bulan penghasilan 2 miliar, orang-orang Chinese yang kaya-kaya. Makanya ketika Tuhan panggil saya jadi pendeta, salah satu alasan saya tidak mau pulang Kupang adalah karena orang Kupang tuh pelit-pelit. Serius. Orang Kupang tuh kikirnya luar biasa loh. Serius. Kalau di Jawa sana orang-orang tuh murah hati semua. Tanya Abang Ari aja tuh, gerejanya besar berbeda. Mereka kalau kasih persembahan saudara, gak kayak kita di sini uang nekel 1.000, 2.000 gak ada tuh semua. Merah semua, biru semua tuh. Paling kecil yang hijau muda 20.000. Ya memang ekonomi kita berbeda. Dan saya pun tidak pernah khotbah di sini, saudara tidak boleh beri persembahan, tidak pernah. Kenapa? Karena itu hal yang sangat sensitif. Mungkin ada orang datang gereja dia cuma punya uang segitu aja, yang beri kepada Tuhan. Intinya memberi dengan apa? Jujur,
tulus, ikhlas. Tapi pas persembahan ada uang merah 4 dan 1001. Saudara ambil yang mana? Ambil yang mana? Jangan tipu Tuhan. Saudara ambil yang 1000, saudara masuk kuat, masuk. Giliran hitung kolektor, setan siapa yang datang gereja? Saya hitung uang sulit. Ini harus pulang setrika uang ini karena udah kerut-kerutan ya. Amin. Jadi kalau kita nyaman, kita tidak akan cari Tuhan. Tidak akan. Tapi kalau orang susah, saya yakin dia akan cari Tuhan. Kekacauan terjadi di mana-mana pada waktu itu, sehingga orang harus ambil sikap satu-satunya adalah cari Tuhan. Jadi kita perlu berdoa lagi supaya seroja yang kedua harus datang. Jangan takut rumah rusak. Amin. Rumah rusak lebih baik daripada manusia tidak bertobat dan cari Tuhan. Kalau rumah rusak, saudara masih bisa kerja, cari uang, bikin rumah. Amin. Ada amin atau tidak? Amin. Saya selalu doa tiap hari, Tuhan kirim badai. Saudara tidak percaya? Loh iya, kalau tidak ada badai, orang tidak akan bertobat. Amin. Lihat COVID-19 buat orang bertobat banyak tuh. Seroja datang, banyak orang bertobat. Tapi sudah habis semua, kembali lagi. Coba lihat waktu seroja datang, badai datang COVID, orang ada pesta pora di sana? Tidak ada. Cuma nikah pemberkatan, pulang doa keluarga, selesai. Tapi coba sekarang, lagu rohani hanya 2 jam aja. Tapi orang udah pulang, tuk. Ini apaan sih, pesta apaan nih? Makanya Tuhan perlu kirim badai supaya orang cari Tuhan. Amin. Jadi kalau satu saat ada di sini yang usaha dan usaha mau bangkrut, saudara tidak boleh marah Tuhan. Saudara bilang, puji Tuhan. Mungkin saya cuma sibuk cari uang dan tidak pernah cari Tuhan. Ini waktunya saya berbalik kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan akan kembali memberkati usaha saya. Amin. Saudara sehat-sehat tidak pernah cari Tuhan. Ke dokter Tuhan bilang, kamu kanker stadium 3. Langsung cari Tuhan. Saya yakin cari Tuhan, Tuhan berkenan. Kanker stadium 3 sekalipun Tuhan akan sembuh. Amin. Lihat orang-orang pada waktu itu, mereka cari Tuhan. Karena situasi saudara tidak aman. Aman hanya ada di hadirat Tuhan. Maka Tuhan menjawab Yosafat dan orang-orang Yehuda. Ayat terakhir 2 Tawarik 20 ayat 14 sampai 30. Lalu Yahsia bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab apa saudara? Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yerusalem. Saya langsung lompat saja ayatnya yang ke 23. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga apa saudara? Mereka terpukul kalah. Siapa yang perang ganti mereka saudara? Tuhan. Mereka tidak perlu angkat pedang dan perang, tapi Tuhanlah yang langsung berperang ganti mereka. Tapi bagian mereka tadi apa saudara? Merendahkan diri lewat berdoa dan berpuasa. Ada bagian mereka. 23. Lalu Bani Ammon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir. Jadi sekutu perang melawan Bani Ammon dan Bani Moab. Hendak menumpas dan menggunakan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh membunuh.
Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi apa, saudara? Bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluka. Lompat ayat 26 langsung. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah mereka sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan bersabat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh-musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri. Lalu menuju mana, saudara? Rumah Tuhan. Mereka cari Tuhan di rumah Tuhan. Ketika mereka menang, mereka kembali ke mana, saudara? Rumah Tuhan. Amin. Jangan cuma jadikan gereja rumah mujizat, rumah pertolongan. Dapat pertolongan, dapat mujizat, kasih tinggal gereja. Tidak boleh. Saudara dapat mujizat di sini, harus kembali ke tempat ini. Jangan lupa akan Tuhan. Lanjut, ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan apa, saudara? Yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Tepuk tangan buat Tuhan yang berperang bagi Yosafat dan juga saya dan juga saudara. Amin. Kebaikan yang kita lakukan itu baik di mata Tuhan. Tapi kalau ada pergumulan, mungkin Tuhan suruh saya dan saudara berdoa dan berpuasa. Ambillah bagian untuk berdoa dan berpuasa. Saya yakin kemenangan Tuhan akan sediakan bagi saya dan juga saudara. Tuhan berkati kita semua. Mari tutup Alkitab, bangkit berdoa.